Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa lagi karena anugerah Tuhan semata, bukan karena kekuatan kita. Kita patut bersyukur buat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar buat setiap kita. Hari ini kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-6. Saudara nanti bisa baca di rumah ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membaca khusus buat saudara ayat yang ke-10, 11, 12 dan 13. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat bacaan kita hari ini mau menyatakan begini: Kristus sudah mati buat setiap kita, supaya kita yang mati kemudian hidup. Ada dua hal yang kita harus perhatikan dari bacaan kita hari ini. Kristus mati supaya kita hidup. Dan kemudian firman Tuhan juga katakan begini, kita juga harus mati terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur buat kematian Kristus yang membebaskan kita dari dosa dan pelanggaran kita, dari semua hukuman. Kematian Kristus mengangkat kita kembali menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita menerima, kalau kita mengakui kematian Kristus buat kehidupan kita, maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus mati terhadap dosa. Baru kemudian kita bisa hidup dalam kebenaran. Baru kita kemudian bisa bangkit menjadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang melakukan kebenaran. Tetapi itu harus dimulai dari kita mati terhadap dosa. Saya mau katakan begini, kematian Kristus di atas kayu salib akan menjadi sia-sia buat kita selama kita tidak mau mati terhadap dosa. Persoalan terbesar kita bukan karena kita tidak ingin melakukan kebenaran, karena kita belum mati terhadap dosa. Kita belum mati terhadap semua keinginan-keinginan daging kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita renungkan, ingin ajak buat setiap kita. Kita dipanggil untuk melakukan kebenaran. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran buat dunia ini lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu, cara terbaiknya adalah kita menerima kematian Kristus, korban Kristus di atas kayu salib buat kehidupan kita, buat keselamatan kita, dan kemudian kita perlu mati atas dosa dan semua keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging kita, supaya akhirnya kita bangkit menjadi manusia yang baru, manusia yang melakukan kebenaran. Tahukah saudara, menjadi mati itu artinya kita udah gak punya keinginan lagi, kita udah gak punya kemauan lagi, kita udah gak punya kesanggupan lagi, gak punya kemampuan lagi, gak bisa apa-apa, kita mati. Dosa mau dorong kita, dosa mau paksa kita untuk melakukan semua keinginan-keinginannya. Kita sudah mati, nggak ada keinginan lagi dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya akhirnya kita bisa hidup jadi orang-orang yang akan menyatakan kebenaran, melakukan kebenaran. Lewat kehidupan kita, dunia boleh melihat kebenaran dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat korban Kristus di atas kayu salib yang sudah merdekakan kami, yang sudah bebaskan kami. Tetapi hari ini kami belajar lagi dari firman-Mu. Kami juga mau mati atas dosa, atas keinginan-keinginan daging, atas semua hawa nafsu kami, supaya akhirnya kami bangkit menjadi orang-orang yang hidup dan melakukan kebenaran, supaya akhirnya kebenaran nyata dalam kehidupan setiap kami. Kami perlu mati atas dosa dan semua keinginan-keinginan hawa nafsu kami, supaya akhirnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan dari kebenaran kepada kebenaran, dan semuanya itu mempermuliakan Tuhan. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.